أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Wa innal fujjar, sesungguhnya orang-orang yang suka melakukan kedurhakaan. Fujjar dari kata fajir, orang yang durhaka. Jamaknya bisa fajirun, bisa fujjar. Ya, kalau fujjar itu jamak taksir. Sesungguhnya orang-orang yang suka berdurhaka, yaitu orang-orang yang suka melampaui batas di dalam berperilaku, lafi jahim, sungguh akan berada di neraka jahim. Jahim itu artinya api yang menyala dengan kuat. Jadi apinya menyemburnya itu kuat sekali, bukan api yang tenang. Ya, misalnya kalau kita menyulut lilin, itu apinya kan tenang. Tapi kalau kita menyulut kompor gas, ya, itu apinya akan menyembur. Nah, jahim itu api yang menyembur karena bahan bakunya itu begitu mudah terbakar. Api itu akan berwarna merah kalau combustionnya, kalau pembakarannya kurang sempurna. Tapi kalau pembakarannya makin sempurna, warnanya biru. Makin sempurna lagi, tidak berwarna. Ya, kalau kita lihat api dari gas, kalau bersih itu nyalanya biru. Suaranya gemuruh di situ, karena ada semburan. Nah, Allah menunjukkan bahwa kejadian ini pasti. Untuk menunjukkan kepastian itu, Allah menggunakan dua kata penekan, dua takkid. Takkid itu penekanan atau emphasis. Pertama pakai inna di depan, yang kedua pakai la. Itu dua-duanya untuk penekanan. Jadi wa innal fujjara, dan sesungguhnya. Nah, kita mengartikan sesungguhnya. Orang-orang suka melakukan perbuatan dosa, lafi jahim, sungguh betul-betul akan berada di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha, mereka itu akan memasuki neraka itu. Kata-katanya yaslauna. Yaslauna itu kalau orang Jawa bilang nyemplung. Jadi orang masuk ke neraka itu ada kalanya berjalan sendiri menuju neraka itu, ada kalanya dilempar. Yang ini disebutkan yang masuk dengan sendirinya. Kok bisa sendiri? Ya karena mereka berjalan itu berbondong-bondong. Ya kan disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu digiring bersama-sama, zumara, berkelompok-kelompok. Kalau kelompok manusia jumlahnya banyak digiring, itu yang di depan nggak bisa berhenti, nggak bisa mundur. Maka mau nggak mau ya memang harus jalan terus. Yang di belakang ya udah, karena digiring oleh para malaikat, ya jalan aja terus sampai di depan, neraka, masuk plung begitu ya. Tapi ada juga yang dilempar, seperti yang diancamkan oleh Allah bahwa akan kami lempar dengan malaikat, yang satu memegang kepala, yang satu memegang kaki, terus dilempar. Ada kalanya dilempar, ada yang masuk sendiri. Yaumaddin, pada hari pembalasan.
Pada waktu yang lalu kita singgung ad-din itu artinya apa. Ad-din, untuk pengulangan saja, ad-din itu artinya peraturan-peraturan, peraturan-peraturan yang harus ditaati, law, ya, peraturan atau undang-undang. Nah, kalau itu peraturan, maka peraturan itu harus dilaksanakan. Orang yang melaksanakan aturan itu dengan baik akan mendapatkan insentif. Orang yang tidak melakukan, tidak mau mentaatinya, maka akan menghadapi risiko dihukum. Nah, pemberian insentif dan hukuman itu kita biasanya buat law enforcement. Nah, ad-din di sini artinya law enforcement, ya, penerapan undang-undang. Konsekuensi dari adanya undang-undang itu, sebagian yang taat itu masuk ke surga dan yang tidak taat masuk ke neraka. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak hadir dari neraka jahim itu. Mau pergi kemana? Nggak bisa, karena mereka semuanya dibangkitkan, tidak ada terkecuali, tidak ada yang terlewatkan. Dan amal-amal mereka pun juga diungkapkan semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Nah, mereka mau lari kemana? Ya, karena sekarang saja misalnya kalau ada orang yang tidak suka hidup di dunia, gelisah begitu, atau stres melulu, aku ingin keluar dari dunia. Mau kemana? Ya kalau keluar akhirnya bunuh diri. Ya. Kalau bunuh diri masuk ke alam yang lain. Kalau dari dunia masih bisa masuk ke alam yang lain. Tapi kalau di sana ke alam lain nggak ada lagi, gitu. Tidak bisa, karena itu final. Ya. Surga neraka itu final. Kalau di sini kita belum final, masih bisa lari, yaitu dengan bunuh diri. Tapi apakah bunuh diri itu menyelamatkan? Enggak. Mungkin dia bisa menghindari, ya, seperti seorang mata-mata yang membocorkan informasi kepala negara, kepala spiritual itu berada di mana sampai dia meninggal. Dia sendiri merasa bersalah, akhirnya bunuh diri dengan baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus tembak der, neraka meskipun dia baca syahadat. Karena mana duluan, syahadat duluan atau nembak atau bunuh diri? Syahadat berarti berakhir dengan bunuh diri. Dia tidak bisa berakhir dengan syahadat. Itu jangankan baca syahadat, orang yang perang saja, ada orang yang ikut perang bersama Rasulullah SAW, itu kan berarti perang fisabilillah. Kalau mati syahid, otomatis masuk surga. Tapi ada seorang yang Rasulullah mengatakan surga, neraka, dia masuk neraka. Padahal Rasulullah tidak melihat itu secara langsung. Dikabari bahwa si fulan meninggal, Rasulullah, oh masuk neraka dia. Orang-orang penasaran, bagaimana bisa masuk neraka? Dia kan mati dalam peperangan. Dicari, ternyata dia matinya bunuh diri. Dia terluka, dia tidak tahan dengan sakitnya luka itu, lalu dia arahkan pedangnya atau tombaknya ke perut atau dada, lalu didirikan di tanah, dia tancapkan dirinya di situ. Terus mereka bilang, betul Rasulullah, dia mati bunuh diri. Nah, jadi itu sebagai dalil bahwa bunuh diri itu tidak boleh. Orang bunuh diri masuk neraka. Mengharapkan mati boleh nggak? Nggak boleh ya. Bagi kita itu tidak boleh mengharapkan mati, karena siapa tahu kalau ada tambahan waktu 5 menit saja, kemudian kita bertaubat,
kita berperilaku baik, kita meskipun bukan kita ya, meskipun orang itu memang selama hidup itu bajingan yang luar biasa deh, tapi kemudian menjelang meninggalnya itu dia taubat dan dia berusaha untuk berbakti kepada Allah, matinya mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Jadi ini Allah mewanti-wanti kepada kita jangan sampai kita menjadi fujar karena nasibnya itu tidak baik. Coba kita cari ayat-ayat yang mendukung ayat ini, betapa sengsaranya. Karena di ayat sebelumnya kan kita bahas innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik itu akan ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini kita cari kebalikan dari itu, bahwa di neraka itu penuh dengan kesengsaraan. Misalnya kita coba perhatikan surat Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, kami giring mereka di hari kiamat, ala wujuhihim, di atas wajah mereka. Gimana digiring di atas wajah? Mereka ketika di padang mahsyar saja mereka itu sengsara. Karena di padang mahsyar itu ada tempatnya luas sekali. Ada sektor yang lebih dekat ke surga dan ada sektor yang lebih dekat ke neraka. Orang-orang yang berada di tempat yang dekat dengan surga itu mendapatkan hembusan angin udara dari surga. Ya, ibaratnya kalau kita di dunia ini di luar itu panas terik matahari, terus kita masuk ruangan, sebelum masuk ruangan itu dengan AC yang kuat, udara yang keluar lewat pintu itu dingin sekali, enak ya. Ini kita bisa merasakan itu kalau di tempat yang suhunya tinggi. Ya, saya merasakan itu. Saya pergi haji tahun 91, itu bulan Juli Agustus, masya Allah, suhu sampai 45. Nah, itu berjalan 100 meter udah nggak sanggup. 100 meter masuk toko, di toko adem. Setelah cukup adem, keluar lari 100 meter masuk toko lagi. Gitu. Nah, itu kalau orang di sektor yang dekat surga itu hembusan anginnya seperti itu. Tapi yang dekat neraka, hembusan anginnya itu angin panas. Karena panas, berkeringat sampai keringatnya banyak. Keringat keluar itu kan menghabiskan energi karena mengambil kalori. Nah, lemah, capek. Lalu mereka ketika digiring, banyak di antara mereka yang tidak sanggup berdiri, merangkak terjerungkup, lalu mukanya yang kena. Nah, itu ala wujuhihim, mereka berjalan di atas wajah mereka karena sering tertelungkup ke permukaan bumi. Umyan, dalam keadaan buta, wa bukman, dan dalam keadaan tuli, wasumma, dan dalam keadaan bisu, tuli ya, buta, bisu, dan tuli. Ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Di neraka itu kullama khabat, ketika apinya itu mulai redup, makan mati, zidnahum sa'ira, kami tambah keluar apinya, nyalanya. Jadi kelihatannya mau mati, mereka punya harapan, aduh ini enak nih. Tapi ternyata besar lagi.
Nanti kalau mau mati, keluar lagi. Saya tidak bisa membayangkan ya, karena kita mau membayangkan kan lalu terus kita melihatnya kejadian yang kita pernah lihat di dunia. Nah, kalau kita membayangkan seperti yang kita lihat di dunia, apakah masih seperti sana? Enggak, karena digambarkan mala aina ra'at. Apa yang kita lihat di surga itu tidak pernah kita lihat di dunia. Jadi ada api, tapi apinya beda dengan api kita. Terus kita membayangkan, nah kalau saya membayangkan lalu itu seperti sumur minyak, sumur gas. Kita kalau ngebor minyak atau gas, kemudian salah teknis, lalu ada semburan liar, ya, ada semburan liar. Semburan liar itu kalau ada besi dan besi atau dengan batu itu benturan, kan keluar percikan api, langsung nyala. Mematikannya susah itu, karena gasnya keluar terus. Kita nggak tahu, mungkin kita belum punya keahlian untuk mematikan itu. Kalau zaman dulu yang saya tahu, kalau ada api liar begitu, itu mesti mendatangkan ahli dari luar negeri. Di sana nggak ada orang yang bisa mematikan itu. Jadi itu semburannya ada. Nah, kalau itu memang mirip-mirip seperti itu, karena gas yang keluar itu kencang sekali, apinya besar itu, ya, dan suaranya mesti gemuruh. Tapi apakah seperti itu? Kalau kita membaca itu uraian Nabi, mala aina ra'at wala udhuna sami'at. Apa yang kita lihat dan kita dengar di sana itu belum pernah kita lihat atau kita dengar di dunia. Hati-hati orang yang tidak suka terhadap Islam mengartikan kata-kata ini. Di akhirat itu katanya tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dilihat telinga, didengar telinga, tidak bisa dilihat dan bisa didengar, berarti tidak ada. Itu. Jadi mestinya mengartikannya mala aina ra'at, yang mata tidak pernah melihat. Ini ra'at itu kata kerja pak lampau, fi'il madhi. Fi'il madhi, jadi apa yang dulu belum pernah melihat, dulu belum pernah mendengar. Tapi orang yang tidak suka pada Islam mengartikan, nih lihat nih, yang mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, berarti tidak ada, kamu dibohongin gitu. Ya, jadi orang kalau kita belajar seperti itu, kita mesti belajar bahasa Arabnya. Ya, kalau saya ngomong begini, maksud saya mendorong, ayolah meskipun kita umur berapa, sedikit demi sedikit kita belajar bahasa Arab gitu. Ya, jadi mereka tidak akan pernah berhenti kena sengatan panas api. Lagi, idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Ini konteksnya sebelum mereka masuk ke neraka, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya api di sana. Idza ra'atuhum min makanin ba'id, ketika api itu melihat calon penghuninya dari jauh. Jadi bukan ketika orang melihat neraka dari jauh, tapi ketika neraka melihat orang-orang yang menjadi calon penghuninya dari jauh. Gimana ini? Jadi yang berbuat apinya. Nah ini karena api yang semburan tadi, ya, kalau saya bayangkan itu semburan, kalau itu dari gas kan nyembur ke atas, naik ya, naik begitu. Itu ibaratnya kalau manusia itu menengok, atau orang Jawa bilang nginceng gitu, dari jauh ke atas begini, mana calon penghuniku, mana itu,
Itu idza ra'athum mim makanim ba'id. Ketika mereka masih ada di padang mahsyar, neraka itu masih jauh. Sami'u laha taghayyudha wa zafira. Mereka mendengar neraka itu, apinya itu marah-marah. Taghayyudhan itu sama dengan akar katanya sama dengan ghaidh. Wal kadhiminal ghaidha. Al ghaidha artinya kemarahan. Orang yang baik itu al kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan marah. Orang yang suka marah-marah seperti Trump, itu bukan orang baik. Ya. Jadi kalau orang baik itu bisa nahan, tidak marah. Jadi kalau ada orang menunjukkan gambar, yang satu Ayatullah, yang satu si Trump, ini yang satu lihat kalem sekali begini, yang satu kayak api begitu. Nah, jadi taghayyudhan itu dalam rangka menunjukkan kemarahannya. Wa zafira, zafira itu artinya gemuruhnya api. Gemuruhnya api. Dulu ada mobil ya, namanya Zafira. Kayaknya teman kita ada nih yang punya mobil Zafira. Wa idza ulqu minha. Nah, di sini tadi kan yaslaunaha, mereka masuk. Jadi mereka yang aktif masuk. Nah, di sini wa idza ulqu minha, ketika mereka itu dilempar ke neraka, makanan dhayiqan, di tempat yang sempit. Kok neraka kok sempit? Muqarranina da'u hunalika thubura. Mereka itu di dalam keadaan dibelenggu dan mereka meraung-raung mengharapkan mereka mati saja begitu. Aduh, sengsara, aduh. Nah, itu saya ingin menunjukkan ini makanan dhayiqan. Kok dikatakan ketika mereka dilempar di tempat yang sempit dari neraka. Neraka itu sebesar apa sih? Oh, neraka itu besar. Karena jumlah penghuni neraka itu adalah orang-orang yang suka berbuat dosa dan orang-orang kafir musyrik seluruh dunia, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir alam raya ini, sampai hari kiamat. Itu orang kafirnya dikumpulkan jadi satu, berapa puluh atau ratus miliar, itu banyak sekali. Itu tertampung semuanya di padang mahsyar. Terus dibagi dua sih, dibagi dua, ke surga dan ke neraka. Kira-kira penghuni surga dan neraka banyakan mana ya Pak? Neraka. Kita melihatnya gampang deh. Yang orang yang puasa ini banyakkan mana dibanding dengan yang tidak puasa. Nah, kalau pedagang makanan itu, restoran itu banyak kok yang tidak tutup dan mereka laris juga gitu. Berarti yang tidak puasa banyak. Itu baru yang makan di luar. Yang makan di luar diam-diam juga ada ya. Saya ingat ada orang yang kalau Ramadan itu dia tidak kelihatan makan, nanti makannya keluar, terus kalau masuk ke toilet pasti bau rokok. Oh, caranya itu kalau ngerokok masuk ke toilet gitu. Nah, itu dari puasa. Dari sholat Jumat, coba di Jakarta kan katanya penduduknya mayoritas muslim, tapi lebih banyak yang ada di luar masjid. Itu sebanyak itu neraka itu masih muat. Ketika neraka ditanya oleh Allah, halim talati, hal, apakah talati kamu sudah penuh, hai neraka? Jawabannya apa? Hal mim mazid, apa ada tambahan lagi? Jadi kami siap menampung. Halim talati, hal mim mazid, ya, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, tapi jawab pertanyaan yang jawaban ini menunjukkan bahwa
daya tampung kami masih bisa memuat gitu. Tapi kalau tidak dibilang makanan dhayiqan, tempat yang sempit, iya, dilemparkan ke tempat yang dikelilingi batu-batu besar dan tinggi. Jadi ada tempat yang dikelilingi batu-batuan besar. Nah, kalau di sini kan ada tempat yang dikelilingi bukit-bukit, sehingga dia seperti lembah yang rendah. Seperti Makkah itu kan sekitarnya itu bukit-bukit. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga batu-batuan. Dari mana kita tahu kalau itu batu-batuan? Nah, kan di Quran ada fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Mereka dimasukkan ke neraka yang banyak tiangnya. Mumaddadah yang tinggi-tinggi. Tiang itu kan kalau kita tahu di dunia ini kan menyangga atap, kita sebut tiang. Di sana tidak ada bangunan seperti itu, atasnya kosong. Tapi karena batu itu tinggi, ketinggiannya seperti tiang, maka batu yang tinggi itu disebut tiang. Fi amadim mumaddadah. Nah, ini ada kalanya mereka dimasukkan ke tempat, dilempar ke tempat yang dikelilingi batu-batuan tinggi. Konsekuensinya apa? Nggak bisa keluar. Kalau mereka mau keluar, mereka baru pegang batu yang di pinggiran itu panas, karena suhunya memang tinggi sekali. Jadi batunya panas. Kalau mereka mencoba naik, nggak kuat, jatuh lagi dia. Mau naik, jatuh lagi. Jadi tidak mungkin bisa keluar. Lagi, bagaimana kalau mereka itu haus? Aduh, di sana ada air nggak? Ada sih, ada air. Tapi air di tempat yang panas, ya panas. Kalau kebetulan mereka jauh dari mata air itu, min waraihi jahannam, di depan mereka ada neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in sadid, mereka diberi minum dari air nanah. Kok ada nanah? Iya, mereka mencari air, nggak ada. Kalau air nggak ada, kebetulan mereka itu badannya itu tergores-gores, keluar nanahnya. Nanah itu kan cairan, mereka minum. Ini kan kalau di kita ini ceritanya orang yang di penjara tidak dikasih minum, terus karena haus sekali, air pipisnya diminum lagi. Ya, kan ada cerita seperti itu. Itu masih mendingan. Kalau di sana bukan air minumnya, tetapi nanahnya sendiri diminum. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusiquh. Mereka berusaha untuk meminumnya, tapi hampir-hampir tidak bisa masuk. Ya, la yakadu yusighu. Yusighu itu kalau kita minum minuman, kalau kita minumnya lancar, misalnya kalau kita minum jus, itu kan kita minumnya lek cepet, gampang, itu yusir. Ini la yakadu yusighu, hampir-hampir tidak bisa. Coba aja kalau kita minum jamu yang pahit, gampang nggak kita menelannya? Kita berusaha menelannya yang sulit minum pahit itu, hidungnya ditutupin supaya nggak ada bau itu, untuk mengurangi. Nah, itu sulitnya minum, itu disebut la yakadu yusighu. Jadi karena nanahnya sendiri, aduh rasanya kayak apa itu, tapi terpaksa. Wa yatihil mautu min kulli makan, dan kematian itu datang dari segala penjuru. Kok ada kematian? Ya, enggak, dan mereka itu ada bahaya yang menurut mereka bahaya itu mengancam mereka akan mati, tapi mereka tidak akan mati. Jadi mereka itu dalam siksaan sepertinya mau mati, tapi nggak mati-mati. Ini kan, masya Allah, sengsaranya kayak apa? Ya.
wa ma huwa bimayyit, dia tidak akan pernah mati. Wa min waraihi adzabun ghalin, dan di depannya ada siksaan yang dahsyat. Ini untuk menggambarkan betapa sengsaranya keadaan di neraka. Saya mengemukakan ayat ini supaya kita mempunyai gambaran, punya imajinasi betapa tidak enaknya neraka. Mendatangkan imajinasi yang horor seperti itu penting. Saya menganggap penting karena di Quran diuraikan banyak sekali. Kalau tidak penting, Al-Quran tidak mengulang-ulang. Al-Quran mengulang-ulang berbagai versi seperti tadi. Versinya ada begini, begitu. Semuanya tidak enak. Supaya kita membayangkan, nah kalau kita terbayang benar, misalnya kita disuguhi minuman, misalnya minuman whisky begitu. Begitu kita melihat api ini. Begitu ditawari duit hasil korupsi atau sogokan, atau orang menawari sogokan, dia melihatnya api ini. Jadi kalau kita mendatangkan neraka itu di imajinasi kita dengan kuat, maka kita bisa melihat apapun yang bakal mendorong kita ke neraka, kita sudah melihatnya ini api ini. Seperti Allah memberikan gambaran innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim naro. Orang yang makan harta anak yatim sebenarnya mereka itu makan api. Jadi begitu lihat ini haram, kalau aku makan api ini. Nah, jadi salah satu hikmahnya kalau kita banyak-banyak membayangkan betapa pedihnya, betapa sengsaranya hidup di neraka, supaya kita itu merasa discourage, merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Kalau itu tadi kalau haus, kalau lapar gimana? Ada tanaman nggak? Ada. Ya seperti kita di dunia ini kan di padang pasir itu ada pohon-pohon yang bisa hidup di sana, seperti kaktus begitu. Di neraka ada pohon yang bisa tumbuh, namanya zakum. Ya, pohonnya namanya zakum. Inna syajarata zakumi ta'amul athim. Pohon zakum itu adalah makanannya orang yang banyak melakukan dosa. Kalau tadi disebut fujjar, di sini disebut athim. Kalmuhli yaghli fil butun kaghlil hamim. Kalau dimakan di dalam perut itu panas dia, mendidih sehingga membuat rantasnya usus. Masya Allah, ada ya makanan yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tidak akan pernah ketemu. Ya, mudah-mudahan kita tidak akan pernah ketemu. Jadi kita di sini aja kalau misalnya ini orang yang tidak terbiasa makan cabai banyak-banyak, wah itu kan perutnya bisa bergejolak itu. Bergejolaknya itu lumayan, tapi gejolaknya zakum itu bisa rantas. Terus kalau dia minta air dong, dikasih. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dikasih tapi tidak disuruh ini minum. Nah, kalau dikasih kan dalam gelas. Ini ngasihnya disiramin, diguyur. Airnya panas mendidih. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian mereka itu diguyur di atas kepalanya yang menjadikan siksa air yang panas. Ya gimana nggak panas? Ini kalau kita naruh air di luar terus ada terik matahari itu panas. Saya waktu di Mekah, ya waktu haji itu kebetulan ada adik saya yang mondok di sana. Saya diajak ke tempat kos-kosannya dia. Terus buang wudu di lantai 4, ada keran, wah panas sekali karena water torrent di atas kena sinar matahari, suhunya tinggi sekali. Aduh gak kuat aku, baru
turun ke lantai bawah, itu mereka punya tandonan air bak mandi besar sekali, itu airnya dingin, enak gitu ya. Ini untuk membayangkan kayak begitu lebih lagi. Oleh karena itu mari kita hati-hati. Satu lagi ya, satu ayat lagi ya. Pakaiannya bagaimana? Pakaiannya itu disebutnya itu tir. Tir itu yang kita pakai aspal. Tir mungkin bukan dalam bentuk tir. Kita tuh punya bahan tir itu apa? Minyak tanah yang crude oil itu kalau di refinery, di kilang itu kan dipanaskan. Tolong orang-orang Pertamina kalau saya salah dikoreksi. Dipanaskan itu nanti akan terjadi layers, lapisan-lapisan. Yang paling ringan ada di atas, itu untuk aviation gas, untuk bahan bakar pesawat terbang. Terus ada kerosin, ada bensin itu gasolin ya, ada gasolin, ada kerosin. Yang paling bawah itu residunya itu bahan aspal. Nah, itu yang namanya qatiran. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfat sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhakumun nar. Kamu melihat orang-orang yang suka berbuat dosa pada hari itu, mereka dibelenggu bersama-sama. Terus poinnya sarabiluhum min qatiran. Sarabil, kata lain itu sarawil, sirwal, ya, pakaian. Pakaian mereka itu terbuat dari qatiran, tir. Dari tir. Kok bisa pakaian tir itu gimana? Nah, makanya saya membayangkan ini semburan gas, semburan minyak, ya, gas ada minyaknya. Terus itu kan apa tuh kalau nyembur begitu kan, kalau itu minyak blutuk begitu kan. Nah, kalau itu terbakar kan yang ringan kabur ya, yang ringan itu terbakar, yang sisa residunya itu peletik kena orang menjadi pakaian. Jadi tir yang panas itu pada mercik ke orang-orang di neraka sampai auranya tertutup, menutupi badannya karena menutup seperti pakaian. Jadi disebut sarabiluhum min qatiran. Ya Allah, kayak apa ini panasnya? Kayak apa panasnya? Ya, ini masih banyak. Saya kalau makin banyak lagi ini makin ngeri itu. Tapi waktunya sudah jam 6 lebih. Ya, ada ayat yang sudah populer seperti misalnya kalau kulit ini hangus terus kemudian nanti akan dipulihkan kembali, itu ada ayatnya, itu bisa dibaca sendiri. Kan Pak Andi membagi materinya dalam bentuk PDF atau PowerPoint, itu nanti bisa dibaca dan kita bayangkan ya. Kita bayangkan kuat-kuat supaya itu masuk di imajinasi kita sehingga kita merasa ngeri. Dengan rasa ngeri itu kita menghindari dosa, dan itu termasuk kenikmatan iman ya, termasuk kenikmatan. Kalau kita baca hadis Bukhari, Sahih Bukhari, itu bagian depan itu bab iman, antara lain nikmatnya keimanan. Salah satu kenikmatan iman itu kalau orang melihat perbuatan dosa itu langsung melihat api itu. Karena dia langsung melihat api, maka dia menghindarinya. Nah, menghindarinya itu tanpa dilarang oleh siapapun, dia sudah menghindari dengan sukarela. Nah, itu kenikmatan iman. Ya, kenikmatan iman. Jadi kalau kita membayangkan ngerinya di neraka dengan baik sampai kita takut melanggar ketentuan Allah, maka kita berarti sudah bisa merasakan nikmatnya iman.